Oke, selamat pagi untuk kelas manajemen pariwisata ya. Hari ini kita akan membedah tentang artikel jurnal yang berjudul tentang kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi wilayah, yang ini studi kasusnya di Provinsi Jawa Timur, yang ditulis oleh Rizwanda Risang Aji, Retno Widodo, dan Dwita Hardi Rahmi dari Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk ini pada riset yang ditulis oleh tim dari UGM ini ya, bahwa perkembangan saat ini ya wilayah itu dari sektor ekonomi, sosial, lingkungan, fisik, dan juga kelembagaan itu memang menjadi pengaruh penting dalam pembangunan Indonesia ya. Tapi saat ini kan kita memang mempelajari ilmu ekonomi ya. Aspek ekonomi yang penting dalam perkembangan wilayah ini adalah dari perkembangan wilayah itu sendiri. Nah, dalam ekonomi wilayah itu ada istilah basis ekonomi. Nah, sektor yang menjadi basis ekonomi adalah salah satunya adalah dari sektor pariwisata. Basis ekonomi yang penting bagi perkembangan wilayah ini memang menjadi sebuah produk yang ada pada suatu tempat dan bisa berorientasi pada ekspor dan bisa menjadi sumbu awal dalam multiplier effect bagi sektor-sektor yang lainnya gitu ya. Kemudian kaitannya dengan penelitian pada basis ekonomi ini adalah pariwisata menjadi tumpuan bagi beberapa wilayah ya. Ada beberapa wilayah itu memang yang tidak memiliki sumber daya alam yang yang bisa menghidupi masyarakat, tapi mereka bergantung pada sektor pariwisata. Nah, kemudian pariwisata itu memang menjadi multiplier effect yang bisa berdampak pada perkembangan wilayah pada suatu daerah gitu ya. Dan memang dipercaya menyediakan lapangan pekerjaan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Seperti itu. Nah, kemudian saya soroti lagi di sini kegiatan pariwisata dalam lingkup wilayah ya, yang di sini merupakan salah satu sektor produksi yang menyumbang pendataan wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, seperti contoh-contoh tempat-tempat pariwisata yang ada di Solo maupun di kota yang lainnya, seperti nanti ada pernikahannya Kaisang ya, itu nanti acaranya di Loji Gandrung dan juga ada di Pura Mangkunegaran dan juga di Slamet Riyadi, katanya seperti itu. Dan masyarakat boleh makan, minum, dan juga ambil souvenir di sana. Nah, itu memang pesta rakyat ya. Nah, dengan seperti itu akhirnya apa? Sektor pariwisata yang ada di Solo itu akan diserbu oleh masyarakat se-Indonesia, mungkin akan seperti itu ya. Ini daya tarik Kaisang dan juga Erina Gudono ini menjadi daya tarik wisata yang ada di kota Solo pada saat nanti ngunduh mantu di Solo. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi multiplier effect, mereka yang akan datang pada pernikahannya Kaisang dan Erina Gudono akan melihat langsung seperti itu. Akhirnya mereka akan menginap di hotel-hotel Solo, kemudian mencicipi jajanan kuliner yang ada di Solo. Kemudian biro-biro travel juga menjadi multiplier effect di sini ya. Nah, sektor-sektor yang memang untuk bisa sektor pariwisata adalah sektor di angkutan, akomodasi, sektor informasi, sektor perusahaan, ya kan. Nah, ini juga menjadi penunjang ya, sarana penunjang ataupun faktor penunjang pada sektor pariwisata. Nah, kemudian tadi saya ceritakan tadi ya, Erina Gudono dan Kaisang itu menjadi daya tarik ataupun atraksi yang ada di kota Surakarta. Dan itu nanti akan menimbulkan multiplier effect. Ya, di sini berpengaruh pada industri yang lain yang bisa mendukung pariwisata di situ. Nah, akhirnya hotel-hotel yang ada di kota Solo, kuliner dan beberapa jajanan juga akan nanti akan diserbu oleh warga gitu ya. Ada juga pesta rakyat dan mereka akan menyediakan makanan dan minuman dan jajanan yang khas Solo ya, seperti itu. Nah, kemudian pada sektor pariwisata pada kasus ini juga memiliki kondisi yang menyebabkan pariwisata itu memiliki sektor lain yang membentuknya ya. Kondisi di sini adalah citra sebuah kawasan ya, kawasan pendidikan.
seperti di kota Solo, di kota Jogja, Semarang itu ya. Itu juga mempengaruhi industri yang mendukung pariwisata. Nah, pendidikan khususnya pendidikan tinggi merupakan salah satu yang mendukung pariwisata, sehingga industrialisasi pendidikan tinggi ini cepat ataupun lambat akan terjadi. Nah, pendidikan sendiri merupakan salah satu komponen dari penawaran pariwisata yang mampu menarik orang baik itu belajar maupun tinggal di kawasan pendidikan itu, sehingga mereka akan mau nggak mau mengunjungi kawasan pendidikan seperti itu ya. Nah, itu dari sektor pendidikan ya. Seseorang yang akan belajar pada suatu kota gitu ya, belajar untuk kuliah sekedar hanya untuk, mungkin mereka datang dari Boyolali datang ke Solo untuk kuliah, ada juga yang indekos di Solo, ada yang kontrak dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi pendidikan adalah bagian dari penawaran pariwisata yang bisa menjadi hasil dari multiplier effect pada suatu destinasi yang di situ ada jasa pendidikan. Nah, ini sektor pendidikan menjadi sektor pariwisata menurut ini tabelnya McIntosh et al. Tahun 95. Nah, sektor pariwisata ini bisa menimbulkan manfaat ganda ya, efek ganda, multiplier effect untuk industri, dan juga untuk supply-nya adalah pendidikan. Nah, industrialisasi pendidikan tinggi ini penelitiannya Sudarmayanti tahun 2014 sehingga bisa mendatangkan wisatawan. Ada juga yang dari Malaysia, dari luar negeri juga yang datang ke Indonesia hanya untuk mengenyam pendidikan seperti itu. Ada juga yang dari rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia yang datang ke Singapura, ke Malaysia, ke Australia, ke USA, ke Inggris, itu hanya untuk pendidikan. Kemudian setelah pendidikan mereka juga merasakan wisata seperti itu. Nah, ini kontribusi wisata di Jawa Timur ini menyumbang 17 PDRB Provinsi Jawa Timur itu 17% setiap tahunnya ya. Nah, kemudian bagaimana sih sektor pariwisata itu berkontribusi terhadap ekonomi wilayah ya? Kegiatan pariwisata ini bisa dilihat dari perannya sendiri di sini pada sektor yang membentuk. Ini sebentar saya turunkan dulu. Oke, kita turun ke bawah dulu ya. Nah, di sini sektor ini menggunakan analisis jalur, kemudian mereka juga pakai backward linkage, kemudian forward linkage ya. Tadi di atas juga udah ada ya di teorinya analisis jalur ini dengan cara apa ya, ini tadi kalau yang model regresi berganda seperti ini ya. Kemudian ada analisis kontribusi, analisis input dan output. Nah, kalau kita pelajari dari teorinya terlebih dahulu ya, dari sektor pariwisata ini ada 6 faktor, yaitu angkutan, gudang, jasa penunjang angkutan, pos dan kurir, penyediaan akomodasi, penyediaan makanan minuman, informasi komunikasi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial. Nah, di sini menunjukkan sektor utama pembentuk pariwisata ya. Sektor utamanya apa? Nah, ini digunakan untuk mengukur kontribusi kegiatan pariwisata pantai dalam perkembangan wilayah itu. Kemudian dari forward linkage ini di sini berarti setiap peningkatan output sektor informasi dan komunikasi sebesar 1 juta, maka akan meningkatkan output permintaan total 1,41 juta. Itu ya. Nah, kemudian ada pola kontribusi sektor pariwisata di Jawa Timur. Ini juga menggunakan analisis jalur yang menghasilkan pola-pola, dan di situ ada tabel yang menunjukkan input outputnya ya, berkontribusi melalui keterkaitan dengan sektor yang lain. Nah, kalau dilihat dari hasil dan juga pembahasannya ya, dan kesimpulannya,
bahwa sektor informasi dan komunikasi meningkatkan ekonomi dengan cara forward linkage menggunakan demand wisatawan terhadap informasi mengenai objek pariwisata sehingga wisatawan bisa membelanjakan uangnya melalui sektor ini. Nah, nanti akan saya ulang lagi pada saat nanti AdLink sudah bisa, atau mungkin nanti di WA group ya, jalur-jalurnya seperti itu. Jadi dengan adanya konsep pariwisata ini bisa, dan khususnya ini pada bidang pendidikan ini, bisa menimbulkan multiplier effect ya, dampak ganda, bahwa kalau seseorang itu masuk pada suatu destinasi, mereka akan bisa berkaitan dengan sektor yang lainnya sehingga bisa meningkatkan wisatawan, pendapatan asli daerah di suatu tempat. Oke, terima kasih. Nanti akan saya jelaskan lagi di WA group dan juga AdLink. Terima kasih sudah mendengarkan ini penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tambahan penjelasan ya, untuk forward linkage itu keterkaitan sektor yang menghasilkan output yang digunakan sebagai input bagi sektor lain. Nah, ukuran untuk melihat keterkaitan ke depan sektor ekonomi ini digunakan indeks derajat kepekaan. Nah, kemudian kalau backward linkage atau pertalian ke belakang itu bagaimana sumber daya itu atau resources itu yang akan digunakan harus bagaimana. Termasuk dalam hal ini adalah bahan bakunya, tenaga kerja, suasana, dan juga kondisi masyarakat setempat. Kalau forward linkage atau pertalian ke depan itu daerah pemasaran hasil produksi.